Ini misalnya matahari, ya. Waktu sholat duhur itu kan ada di tengah-tengah siang. Pas di tengah-tengah siang itu biasanya matahari tepat di atas kepala, tidak ke barat, tidak ke timur. Nah, ketika matahari itu sudah bergeser sedikit, ya, dari tengah-tengah waktu siang, maka itulah masuknya waktu sholat zuhur. Kalau dulu di kampung saya itu di halaman masjid dibuatlah yang namanya bencet, ya, perisai bencet. Ya, sekarang yang masih ada di mana? Bukan bancet, ya, tulisannya sama, bencet, ya, bencet. Kalau dulu tempat saya itu hanya sederhana saja. Ini ada tiang, kemudian di sini ada tiang pipa besi diisi material. Kemudian ini ada papan, kemudian digaris, ya, kemudian digaris. Ketika bayangan matahari itu sudah ada di sisi timur dari garis itu, berarti waktu sholat zuhur sudah masuk. Itu yang namanya lingsir bahasa Jawanya, ya. Jadi ketika zalat, waktu sholat zuhur itu kapan? Ketika matahari sudah bergeser ke barat sedikit dari tengah. Kalau pas matahari di atas kepala, itu waktu yang kita tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Pas ketika matahari pas ada di tengah-tengah. Waktu zuhur itu ketika matahari sudah bergeser ke barat sedikit dan bayangan itu sudah ada di sisi timur. Itu awal waktu. Wa kana dhillur rajuli katulihi, sampai kapan? Sampai bayangan seseorang katulihi, seperti wujud aslinya, malam yahduril asra, selama belum masuk waktu sholat asar. Begini maksudnya, waktu sholat duhur itu mulainya ketika matahari sudah zawal, awal waktu, sampai matahari terus ke barat. Akhir waktu sholat duhur itu kapan? Ketika bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Kalau matahari sudah ke barat, misalnya ini ada tiang berdiri begini. Ketika bayangan itu sudah sama dengan tingginya apa panjangnya? Panjang bayangan sama dengan tinggi benda itu, berarti itu akhir dari waktu sholat zuhur sebelum masuk waktu sholat asar. Ya, kira-kira bayangannya sama dengan benda aslinya jam berapa? Kalau dari nanti ngukur, ya, ngincing kolok-kolok, ya, panas-panas, ada tiang, nanti diukur. Ketika panjang bayangan itu sama dengan tinggi benda itu, berhati-hati, itu sudah pada detik-detik akhir waktu sholat zuhur. Itu yang pertama. Kemudian wa waktul asri ma lam tasfaros syams, dan waktu sholat asar itu, ya, waktu sholat asar itu dimulai dari setelah bayangan benda sama dengan wujud aslinya, malam tasfaros syamsu, selama matahari belum menguning. Ya, ini kalau matahari kelihatan, kalau mendung ya tidak kelihatan. Itu dulu penentuan waktu itu seperti itu. Kalau kita sekarang ya hanya sudah bergantung dengan jam, ya. Jam saja sudah modelnya macam-macam. Ada jam yang digital, ada jam yang jam tangan, dan sekarang ada HP juga ada jam, dan fasilitas aplikasi Android itu mudah untuk mengetahui waktu sholat. Contoh, panjenengan buka HP Android, ada Mbah Google, lalu diketik waktu jadwal sholat wilayah Temanggung. Nanti begitu klik itu akan muncul
jadwal waktu sholat area Temanggung hari ini. Ya, artinya begitu mudahnya. Tapi itu tidak sederhana. Dulu melalui proses yang panjang. Karena awal waktu dulu itu tidak ada jam. Maka kata Nabi, waktu sholat asar itu adalah selama matahari belum menguning. Ya, menguning itu kapan? Ketika matahari belum tenggelam. Kalau sudah sudah agak tenggelam, itu sudah bukan masuk waktu sholat asar lagi. Wa waktu salatul maghribi malam yaghibi syaqfi. Waktu salat maghrib itu selama belum hilangnya warna merah, semburat merah di sisi barat. Jadi begini, waktu sholat asar itu awalnya itu matahari, bayangan benda sama dengan wujud aslinya sampai matahari menguning. Waktu sholat maghrib itu mulai dari matahari tenggelam, ya. Jadi pas matahari tenggelam sampai selesainya kapan? Sampai hilangnya warna merah di langit sisi barat. Ini tidak bisa dilihat dengan mata kalau tempat kita, apalagi di Temanggung. Ini kaling-kalingan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Tetapi di daerah-daerah yang dataran luas seperti di pantai misalnya, di pantai selatan atau di pantai utara, itu ketika matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu salat maghrib, begitu matahari tenggelam itu masih di atas matahari itu masih ada warna merah, dan itu dari proses tenggelamnya lama, bisa sampai 1 jam. Waktu salat maghrib itu setelah matahari tenggelam sampai hilangnya warna merah di arah barat, tepatnya setelah matahari tenggelam. Ini bisa dilihat kalau pas cuacanya terang benderang. Kemudian juga misalnya di daerah-daerah yang hamparan luas dan datar. Sekali lagi kalau tempat kita ada agak kesulitan karena ya terhalangi oleh 2 gunung yang besar-besar. Ada gunung Sumbing dan gunung Sindoro. Tetapi barangkali kalau ibu bapak sekalian pernah melaksanakan umroh atau haji, itu waktu sholat maghrib, begitu maghrib selesai, itu matahari langit di sisi barat itu masih terang. Jadi maghrib selesai itu masih terang. Oh, di tempat kita maghrib rampung sudah peteng berdut. Kenapa? Ya diantaranya faktor alam barangkali. Kalau di Arab Saudi itu ibu bapak misalnya baru selesai sholat maghrib di Madinah atau di Masjidil Haram, itu keluar dari masjid kemudian ndangak itu masih terang, ya. Jadi warna merahnya itu masih nampak. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu salat isya itu sampai pada pertengahan malam. Waktu salat isya sampai pada pertengahan malam, ya. Jadi tengah malam itu ya termasuk waktu salat isya. Bahkan sebelum masuk waktu sholat subuh itu masih boleh untuk menunaikan sholat isya. Tapi waktu utamanya adalah awal sampai pada tengah malam. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tadlu'us syams, dan waktu sholat subuh itu min tulu'il fajri, dimulai dari terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar. Terbit fajar itu munculnya sinar matahari, ya.
dan bentuknya melengkung. Kalau bentuknya garis lurus itu namanya fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu agak melengkung. Dan itu juga sulit untuk dilihat. Ya, kebetulan di wilayah timur kita juga ada gunung. Ya, itu gunung renteng-renteng. Ada Telomoyo, ada Merbabu, ada Merapi, sehingga terhalangi. Saya kalau ya yang namanya fajar shadiq itu agak melengkung. Kalau yang seperti ekor kuda lurus jemprak, jemprak itu sinarnya megar begini ke atas, kemudian atasnya itu agak begini ya. Nah itu fajarnya fajar kadzib. Kalau fajar shadiq itu agak melengkung. Nah, waktu salat subuh itu adalah tulu'il fajri, ketika terbit fajar, yang sering diistilahkan dengan fajar shadiq, malam tatlu syams, sampai sebelum matahari terbit. Jadi waktu salat subuh itu dimulai dari terbit fajar ya sampai sebelum matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, maka sudah bukan lagi waktu salat subuh. Waktu salat subuh sudah hilang. Ini yang agak menarik. Batasan salat subuh itu tidak seperti salat yang lain. Salat zuhur kapan? Sampai sebelum masuk waktu salat asar. Salat asar sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu salat maghrib. Kapan salat maghrib? Sampai sebelum masuk salat isya. Kapan salat isya? Panjang sampai sebelum masuk waktu salat subuh. Tapi salat subuh tidak sampai sebelum waktu salat zuhur. Kalau salat subuhnya itu dilakukan panjang sampai sebelum masuk waktu salat zuhur, wah ini kok enak banget nih, tidurnya panjang, subuhan jam 11:30 misalnya, 11:30 ditanya, "Arek nanti Kang, arek wudu apa?" Subuhan. Jadi kalau subuh ini berbeda dengan ya karakternya berbeda dengan waktu-waktu yang lain, tidak bersambung. Tetapi mulai dari terbit fajar sampai dengan sebelum matahari terbit. Dan sekarang alhamdulillah jadwal-jadwal waktu sholat itu sudah banyak, baik yang langsung ya seperti ditempel. Kalau di Temanggung itu sudah ada jadwal waktu sholat abadi yang diterbitkan oleh Badan Hisab Ru'yat Daerah. Stempelnya itu adalah kantor Kementerian Agama. Itu jadwal waktu sholat. Itu yang paling mudah untuk mengkira-kira. Sehingga kalau kita punya jadwal waktu sholat itu enak. Ketika kita mau bepergian agak nanggung, lihat rek mangkat jam piro, kita berangkat jam 11. Wah ojo 11:30 wae. Kenapa? Karena jam 11:30 sudah masuk waktu sholat zuhur. Kita rek kondangan jam piro, lih kondangan mangkat jam 3:45. Wah ojo nanggung. Kenapa? Masuk waktu sholat asar itu jam 3:16 misalnya, mangkat jam 3 wae asaran dhisik misalnya. Ini kalau kita tahu waktu sholat, itu akan menolong kita, memudahkan kita, terutama ketika kita sedang akan melaksanakan suatu kegiatan, bisa memperkirakan sehingga tidak berbenturan dengan waktu sholat. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait tentang waktu-waktu sholat. Keterangan dari hadis ini bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini sudah masuk waktu bisa materi? Oh belum? Oke. Kalau belum saya tambah dengan keterangan. Fasalatul zuhri yabda'u waqtiha bizawali syams.
Salat zuhur itu waktunya dimulai ketika matahari ya zawal, bahasa Jawanya lingsir. Artinya mailiha an kabdis sama ila jihatil maghrib. Waktu salat zuhur itu ketika matahari sudah condong ke arah barat, sudah tidak persis di tengah-tengah. Matahari pas di tengah-tengah, kemudian ketika sudah bergeser condong ke arah barat, berarti waktu sholat zuhur sudah masuk. Wa yamtaddu waqtiha ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlu fi tawli. Kemudian waktu sholat zuhur itu dari semenjak matahari condong ke arah barat, dan itu terus berlangsung sampai bayangan benda, panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda aslinya. Itu batas waktu akhir salat zuhur. Jadi ketika matahari condong ke arah barat, sudah tidak di tengah-tengah, tapi sudah bergeser ke sisi barat, sehingga bayangan benda itu sudah ada di sisi timur. Itu awal waktu salat zuhur. Dan ini terus berlangsung sampai bayangan suatu benda, panjang bayangan benda itu sama dengan tinggi benda itu. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Ini penting dan disunahkan, dianjurkan. Salat zuhur itu ta'jiliha, disegerakan untuk dilakukan. Artinya apa? Sunnahnya adalah disegerakan untuk dilakukan fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Maka saya ya pernah guyu saja ketika ada seorang mengatakan, wah nek kanggone aku yo nek salat waktu salat tuh yo kaya jajan wedhus kae, congor kena, igo kena, buntut yo enak katanya ya. Awal bisa, tengah bisa, akhir bisa. Betul, itu waktu sholatnya. Tetapi disunahkan untuk segera dilakukan di awal waktu. Illa idza istadal har, kecuali ketika dalam kondisi panas yang sangat menyengat. Kalau panasnya sangat menyengat, fayustahabu ta'khiruha ilal ibrad, maka dianjurkan untuk menundanya sampai tidak terlalu panas. Ya, ini terutama di daerah yang panas. Kalau daerah kita saya kira ya tidak pernah mengalami ya, apalagi di masjid sekarang ya, di dalam masjid ini saja kipas anginnya ada pinten ini kalau belum sempat ngitung. Oke, gitu. Sehingga ketika kondisi panas pun kemudian tetap bisa dingin, sehingga tidak begitu masalah. Tetapi barangkali di daerah-daerah yang iklimnya sangat panas, datang ke masjid itu muat-muati karena memang sangat panas, seperti di daerah ya di Jazirah Arab atau di Afrika sebelah barat ya, di sebelah selatannya Maroko. Itu ada negara namanya Mauritania. Mauritania itu suhu di siang hari kadang mencapai 80 derajat. Itu kalau sudah sampai di daerah gurun 80 derajat. Ya 80 derajat niku jur panase kaya napa gitu. Nek cara ndok kok digletake teng montang, biasa montang aluminium ya, telur diletakkan, dipecah barangkali matang karena 80 derajat. Kalau tempat kita itu kan paling panas paling berapa? 30 sekian, kan itu sudah panasi ragaru karuan. Nah, kalau kondisi itu sangat panas, maka boleh untuk sedikit menundanya sampai tidak begitu panas. Berdasarkan sabda Nabi, idza istadal harru fabridu bisolati. Kalau panasnya sangat menyengat, maka tundalah waktu sholat subuh hingga agak dingin.
Ya, kalimat tidak terlalu panas. Fa inna syiddatal har, karena panas terik yang sangat panas itu min faihi jahannam, itu hakikatnya hembusan dari hawa panas neraka jahanam. Panas terik yang panas itu hakikatnya adalah hembusan hawa panas dari neraka jahanam. Maka kata Nabi, kondisi yang panas seperti itu maka bisa waktu sholat zuhur agak ditunda sedikit sehingga tidak terlalu panas. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini waktu sholat zuhur. Keterangan tentang waktu sholat asar dan seterusnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan Pak Matur? Oke. Oke, terima kasih. Pertama, ketika kita termasuk bagian dari pengurus masjid, maka tidak ada salahnya jika azan sholat subuh agak diundurkan. Kalau Muhammadiyah itu, dan itu saya bukan Muhammadiyah saja, banyak yang melakukan penelitian waktu sholat subuh kita di Indonesia ini dimungkinkan terlalu maju sekitar 8 menit. Nah, barangkali kalau kita termasuk takmir masjid, kita bisa mundurkan barang sekitar 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena jadwal waktu sholat subuh yang biasa dipakai itu biasanya sudah diberi ihtiyat. Ihtiyat itu artinya waktu tambahan sekitar 2-3 menit. Maka karena jadwal itu sudah diberi tambahan sekitar 2-3 menit, maka ketika memundurkan 5 menit itu bukan jeda yang terlalu lama. Ini kalau kita sebagai takmir masjid. Opsi yang kedua adalah sedikit memanjangkan jeda waktu antara adzan dan iqamah. Jadi itu opsi yang kedua. Kalau kemudian dimundurkan, kemudian wah ora usah, tetap koyo biasane. Ya, sekalipun yang bilang begitu biasanya juga akhirnya juga mundur juga, ya tidak tepat itu. Maka opsi yang kedua apa? Memanjangkan jarak antara adzan dan iqamah lebih dari 8 menit, sehingga ketika sholat dilaksanakan betul-betul sudah masuk pada waktunya. Itu dua opsi. Saya kira ketika adzan dan karena memang adzan subuh itu kalau hadis kemarin kita sampaikan, adzan yang boleh dikumandangkan sebelum waktunya kan adzan subuh kan begitu. Maka kita bikin ancer-ancer. Kalau adzan subuh itu misalnya terlalu maju 8 menit, maka antara adzan dan iqamat itu diberi jeda berapa? Misalnya 10 menit misalnya. Kalau jedanya 10 menit plus adzan, kalau adzan biasa berapa menit? Durasi adzan itu tergantung adzan gitu. Nek adzannya cepet ya 3 menit. Kalau adzannya agak mendayu-dayu ya sampai 5 menit. 5 tambah 10 menit itu sudah 15 menit, sehingga ketika iqamatnya itu betul-betul sudah masuk waktu. Itu hanya opsi-opsi saja. Jadi itu opsi-opsi kita
yakinkan pada diri kita ketika sholat subuh itu ditunaikan itu betul-betul sudah masuk waktu. Sehingga kalau misalnya di antara kita menjadi takmir, ketika rembukan dengan takmir kesepakatan adalah azan tetap seperti jadwal semula, tidak boleh dimundurkan. Opsinya yang kedua, berarti antara azan dan iqamat itu waktunya agak dipanjangkan, misalnya sekitar 10 atau 1/4 jam misalnya, sehingga ketika sholat subuh itu dilaksanakan waktunya betul-betul sudah masuk. Karena ketika sholat itu dilakukan, subuh dilakukan, kok waktunya belum masuk, ini yang kemudian menjadi masalah. Karena sholatnya tadi kalimatnya la tujzi, tidak mencukupi, tidak sah. Sholat yang dilakukan seseorang ketika dia mengawali sholat waktunya belum masuk, sehingga opsinya adalah dua, mundur adzannya atau adzan dan iqamat diberi durasi waktu yang cukup, sehingga ketika sholat subuh ditunaikan betul-betul sudah masuk waktu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi